Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bil masyayikhina fid dharain. As-sarfu huwa ilmun bi usulin yu'rafu bihi ahwalul abniyatil kalimi allati laysat bi irabin wala bina'in. Jadi sarf itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang asal usul keadaan dari bentuk-bentuk kata yang tidak memiliki i'rab dan bina. Wa tasrif, sedangkan tasrif itu adalah tahwil asal wahidi, yaitu perpindahan atau perubahan asal yang satu ila amsilatin mukhtalifah pada contoh-contoh yang berbeda-beda. Seperti tadi nasara menjadi yang suru, menjadi nasra, menjadi nasrun sampai 24. Itu kan asalnya nasara 1 menjadi 24. Itu maksudnya amsilatin mukhtalifah. Asal yang satu menjadi contoh yang berbeda-beda. Kenapa contohnya jadi beda-beda? Lima'ani maksudatin, untuk mencapai makna yang diinginkan. La tahsulu illa biha, tidak bisa tercapai makna-makna yang kita inginkan tanpa ditasrif. Jadi memang harus ditasrif supaya bisa ada maknanya perintah, ada maknanya larangan, dan seterusnya. Kemudian maudhu'u, pembahasan dari ilmu sharaf itu adalah al-fi'il mustaq, fi'il mustaq, wal ismu mutamakkin, kemudian isim mutamakkin. Al-fi'il mustaq, yang namanya fi'il mustaq adalah waladzi yatahawwalu ila amsilatin mukhtalifah, yaitu perubahan dari contoh yang berbeda-beda atau perpindahan asal yang berbeda-beda bistiqaqi ba'dhiha min ba'din, dengan mengambil sebagian dari sebagian yang lain. Karena soro, seperti nasoro. Ya kalian lihat bisa tadi nasoro menjadi yang suruh, saling ambil. Jadi nasron, nasirun diambil sebagian. Bi khilafil af'al jamidah, beda dengan fi'il jamid seperti ni'ma dan asa. Fa innaha la tatasarraf, maka dia itu tidak bisa ditasrif. Wal ismu mutamakkin, apa itu isim mutamakkin? Huwa alladzi yusanna, yaitu isim yang ditasniahkan, az-zaidani. Wa yujma'u, yang dijamakan, wa yusgharu, ditasghirkan, wa yunsabu, dinisbahkan, ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa faidatuhu, adapun faedah kita mempelajari ilmu sharaf adalah sanul lafzi an khata'i fil kalam, menjaga lapas supaya jangan kita salah ketika berbicara. Artinya kalau sudah kita kuasai sharaf, kita tidak akan salah dalam berbahasa Arab. Saya lupa, jangan bilang ana nasiya. Nah, kan sudah salah. Jadi supaya tidak salah kita bilang nasi itu. Jika banyak makan nasi, banyak lupa nasi. Wasamaratuhu, buah atau hasil kita mempelajari sharaf adalah atawassu ila fahmi kalamillah. Kita akan paham Al-Quran azza wa jalla wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan paham hadis. Nah, ini apa namanya, lagu perjuangan, apa katanya? Wa man fasara Qur'ana ma jahlihi bi ghairi nahwi wa sarfi annahu abul fitani. Nah itu, jadi siapa-siapa yang menerjemah, menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu nahwu dan sharaf, maka dia bapak fitnah. Nah ya, karena banyak yang tidak mesti, yang artinya sifat kan tidak ada, mengatakan seperti tadi contoh yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kamus, contoh berbeda-beda, ya kan? Tapi kalau kita sudah bisa nahwu sharaf, kita bisa artikan dia yang, karena dia artinya sifat. Sifat itu diartikan ya. Paham? Al-amsilatul mukhtalifah, contoh yang berbeda-beda. Jadi di sini ditulis dulu kesimpulannya, baru penjabarannya secara terperinci. Ini biasanya kebiasaan ulama mutaqaddimin, disebut secara
global dulu baru dirincikan. Kalau ulama mutakhirin biasa dirincikan dulu baru disimpulkan. Sekarang kita bahas mungkin 6 atau 9. Kita mulai dari nasor. Nasoro, ini namanya fi'il madi. Jadi fi'il madi itu ciri-cirinya baris atas di akhir kalimatnya. Diartikan telah. Kalau dia maklum telah Ini kata kuncinya ya. Jadi yang perlu diingat, nasoro fi'il madi artinya telah Kemudian yang suruh fi'il mudhari. Cara ngartiinnya sedang atau akan. Jadi fi'il yang suruh fi'il mudhari sedang atau akan, biar ingat. Nasron. Nah, ini namanya masdar diartikan pe'an atau ke'an. Kalau tidak bisa sesuai dengan arti fi'ilnya. Paham? Yang 3 ini karena dia fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf, harus dilihat di kamus. Kenapa? Karena beda-beda nanti ain fi'ilnya. Seperti doroba, nanti mudhoreknya yadribu. Nah, ini harus dilihat di kamus, tidak sembarang kita ngarang-ngarang. Paham? Paham ain fi'il? Nah, kalau ain fi'il tinggal ditimbang saja. Fa'ala, ini fi'il yap. Ini fi'il mudhari. Misalnya doroba, dot namanya fa'il, ro namanya ba namanya madi. Paham? Ingat ini fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ini namanya mudhari. Yaf'ulu, ya namanya huruf mudhara'ah. Yaf'ulu, pak namanya dot namanya pak yang sejajar dengan pak namanya pak fi, ro namanya ba namanya Udah paham? Ada yang belum paham pak fi'il ain fi'il? Misalnya sekarang jalasa atau alima, ya lamu. Ain namanya pak fi'il, lam namanya mim namanya pak fi'il ain fi'il, ini semuanya fi'il ya namanya ain namanya lam namanya mim namanya. Paham? Ada yang belum paham? Itu makanya saya bilang wajib lihat di kamus. Kalau kalian lihat di kamus mesti isinya ini 1, 2, 3. Ya kan? Kalau yang 3 huruf mesti ini. Lihat di kamus. Punya kamus? Nah, kalau belum punya beli biar tahu rupa kamus seperti apa isinya ya. Paham? Kemudian kita ambil dari nasoro, tambahkan dia alif antara
Fa fi'il dan ain fi'il. Nasoro, tambahkan di sini. Barisnya persis seperti di kitab. Nasirun. Artinya yang terserah lah yang ngapain. Yang berarti kata kuncinya pegang yang Ini namanya isim fa'il. Kalau kita doroba berarti bunyi isim fa'ilnya doribun. Apa sih doroba? Memukul. Kalau ini berarti yang kataba. Apa bunyi isim fa'ilnya? Apa arti kataba? Berarti yang qoro'a. Mana qoro'a? Kalau isim fa'il? Qori'un. Apa arti qori'un? Paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Fataha. Apa bunyi isim fa'ilnya? Mana fatihun? Yang isim fa'ilnya ingat artinya yang terserah lah apa tergantung kosakatanya ya. Tapi kata kunci, jadi tidak mesti nasirun. Yang lain berarti kata apa tidak bisa menjadi katibun. Semuanya bisa, yang penting 3 huruf. Yang kelima isim maf'ul. Dari kata nasoro sama. Tambahkan mim di awal. Kemudian wawu antara ain dan lam fi'ilnya menjadi mansurun. Nah, jadi yang kita lihat ini mim, tambahan mim di awal, wawu antara antara ain dan lam fi'il. Mansurun namanya isim maf'ul. Nah, isim maf'ul diartikan yang di. Berarti mansurun artinya yang ditolong. Kataba menjadi maktubun artinya qoro'a. Makru'un artinya yang dibaca. Yanzuru menjadi artinya yang dilihat. Nazar artinya melihat. Zahaba, mana zahaba? Isim maf'ulnya berbunyi mana mazhub? Yang dipergi yang diusir lah, ya kan? Fataha, apa bunyi isim maf'ulnya? Apa arti maftuhun? Yang dibuka atau terbuka, bisa ya, bisa kan, yang bisa artinya ter. Qata'a, mana qata'a? Memotong. Buat isim maf'ul? Apa arti maqtu'un? Yang dipotong atau terpotong. Paham? Kemudian yang ke 6, ambil dari fi'il mudhari' yang suruh, masukkan dia lam. Kalau masuk lam pada fi'il mudhari' berubah akhirnya menjadi baris lam yang suruh. Ingat, yang diubah hanya baris akhir, tidak boleh merubah baris fa ataupun ain fi. Yang perlu diingat adalah lam fi'ilnya mati. Paham? Fataha berarti mudhari' masukkan dia lam menjadi lam ya. Ingat ain fi'il tidak boleh diubah. Fataha ya tahu, jangan menjadi yaptu, tidak boleh. Ain fi'il madhi ataupun ain fi'il mudhari' tidak boleh diubah. Paham? Berarti yaqta'u lam yaqta. Ini namanya jahdul mutlak. Artinya
Tidak pernah. Jadi pegang kata kunci ya. Yajlisu berbunyi lam yajlis. Yaqra'u lam yaqra. Yazhabu lam yazhab, artinya tidak pernah diusir, tidak pernah mengusir. Yanzuru menjadi lam yanzur. Yasma'u. Sudah paham sampai di sini? Ada yang bingung? Apanya tempatnya bingung? Baris empirnya. Kan tadi sudah kita omongin ya. Sekarang coba kita tasrif. Pakai kan kita di kamus mesti dapat 3 ya. Nazoro. Nazoro yanzuru nazron. Kita tasrif pelan-pelan ya. Nanti kalau salah saya kasih tahu. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Latihannya sampai 6, jangan sampai bawah, nanti kalian bingung sendiri. Sedikit demi sedikit. Sekarang zahaba apa masdarnya? Zahaban. Nah, jadi beda-beda ya bunyi masdarnya, kalau 3 huruf tidak mesti sama. Paham? Nah, coba tasrif. Nah, jangan bilang yazhub. Ini ain fiil mudho tidak boleh diubah. Yang diubah hanya baris terakhir. Kalau masuk lam berarti mati, kalau tidak masuk berarti tetap. Paham? Coba saya sendirian ya. Jalasa. Nggak apa-apa, banyak latihan membuat kita jadi bisa. Jadi kalau sorob itu harus sering nasrif ya. Jalasa ya jelisu julusan. Coba tasrif pelan-pelan dari sana. Jalasa yajlisu. Yajlis. Lihat ininya, tidak boleh diubah ini. Coba ulang. Jalasa yajlisu julusan. Nah. Jalisun. Nah. Nah, terus. Majlusun. Nah. Majlusun. Lam yaj. Lihat nih, lihat. Nah, lam yajlis. Ya, tinggal matiin akhir kan? Paham sudah? Misal sekarang Qoro'a yaqra'u Qur'anan atau kira. Nah, coba tasrif lagi. Lihat. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Qari'un. Makru'un. Lam Lihat di sana. Lam ya. Nah, tinggal matikan akhir lam ya. Kro. Paham yang lain? Jadi ingat, kalau sudah di kamus yakro, jangan yakru. Yang dimatikan hanya baris a. Kalau masuk lam. Dah, paham? Bisa saya lanjut? Tambah 3 lagi ya. Kuat? Lama sama, ambil lagi dari fi'il mudho. Yansuru
Masukkan dia lamma. Sama fungsinya dengan lam. Matikan akhir fi'il mudhari. Lam yang sur. Artinya ya, sebenarnya kalau Indonesia sama ya, tidak pernah. Tapi untuk membedakan supaya kita bilang belum pernah. Ini namanya jahdul mustaghrib. Ambil lagi dari fi'il mudhari yang suruh, tambahkan ma. Jadi kalau masuk ma tidak merubah baris apapun. Kalau ya jelisu berarti ma ya jelisu, tidak ada yang berubah barisnya. Paham? Yang berubah apa? Maknanya. Ma yang suruh saya kata apa namanya? Nafihal. Perhatikan tidak sedang. Saya tidak sedang makan. Berarti akulu. Saya tidak sedang makan. Kemudian fi'il mudhari lagi, ambil yang suruh, masukkan dia la. Ini namanya la nafi istiqbal. Diartikan tidak akan. Kalau yang hal tidak sedang. Kita coba tasrif ya. Coba serentak dari qara'a. Lam yaqra. Ingat ya, lihat. Ulang lagi. Jala saya jelisu julu. Nah, coba pelan-pelan, jangan usah ngebut. Paham? Kita pakai fataha yaftahu, putuhan. Hati-hati ain fi'il ya, ain fi'il mudhari'nya diperhatikan. Harus pas sesuai dengan apa yang ada di kamus. Kita latihan lagi. Zahaba yadhabu zahaban. Coba. Mana'a yang han. Nah, coba dari atas. Nah, udah tahu teman salah tapi ya kalau mau salah. Jadi dilatih di setiap lihat kamus, cari fi'il madi, mudhari dan masdarnya. Coba sekarang hafalkan binanya pelan-pelan ya. Nasara fi'il madi telah
dia telah ya. Kita pakai dia telah. Di sini dia sedang. Ya, karena dia goib, kita artikan dia semua ini. Tapi tidak apa-apa, tidak ditaruhkan dianya ya. Nasara fi'il madi telah, yang suruh fi'il mudhari' sedang atau akan. Nasron masdar fa'an ke'an. Nasirun ya isim fa'il yang mansurun isim maf'ul yang di. Lam yansur jahdul mutlak, tidak pernah. Lama yansur jahdul mustagrik, belum pernah. Ma yansuru nafi hal, tidak sedang. La yansuru nafi istiqbal, tidak akan. Bisa? Nah, coba dihafalkan. Jadi ini fi'il madi segat, namanya segat apa? Segat isim fa'il katanya ya. Kalau ditanya segat apa ya ini? Saya tahu? Nah, coba dibaca 3 kali terus nanti merem. Bisa Anda hafal sudah yang 9 ini.